pemeriksaan kesehatan gratis bagi anak sekolah di Indonesia. DPR soroti kekhawatiran kafe putar lagu-lagu Indonesia. MPR RI tanggapi bendera One Piece jelang hari kemerdekaan. Polda Banten bongkar toko perlengkapan bayi yang jual puluhan ribuan obat keras ilegal. Halo, selamat malam pemirsa. Selain 5 informasi tadi, kami masih akan memberikan informasi menarik lainnya, terutama dari agenda Kabinet Merah Putih. Menyapa Indonesia Malam juga akan menghadirkan informasi seputar peristiwa dan berita olahraga. Bersama saya Tiara Dianti dan saya Priska Priscilla, inilah Menyapa Indonesia Malam untuk Anda. Kita awali dengan informasi pertama mengenai momen doa kebangsaan lintas agama di Tugu Proklamasi berlangsung secara hikmat dan penuh makna. Para tokoh lintas agama bersama-sama memanjatkan doa dan harapan untuk bangsa Indonesia menjelang 80 tahun Indonesia Merdeka. Momen hangat kebersamaan dalam doa kebangsaan lintas agama berlangsung hikmat di Tugu Proklamasi Jakarta pada Jumat 1 Agustus 2025, mencerminkan harmoni dalam keberagaman. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa acara ini menjadi momen refleksi atas perjalanan panjang kemerdekaan Indonesia, di mana para tokoh lintas agama turut memanjatkan doa dan harapan bagi bangsa. Romo Fransiskus Siancasenggat, tokoh Katolik, mengungkapkan bahwa doa kebangsaan tahun ini meninggalkan kesan mendalam serta menghadirkan kesejukan dalam kebinekaan. Ia menekankan pentingnya membangun jembatan kasih antar warga bangsa. Sementara tokoh Hindu I Gusti Made Sunarta menyebut acara ini sebagai bentuk nyata dari sila pertama Pancasila, sembari mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga harmoni dengan alam, sesama, Tuhan, dan pemimpin bangsa. Penghayatan ketuhanan Yang Maha Esa Indonesia diwujudkan pada hari ini dengan adanya 6 agama yang melakukan doa bersama, doa lintas kebangsaan ini sebagai wujud bahwa kemerdekaan ini tidak terlepas dari perjuangan para tokoh-tokoh agama di zaman dahulu. Dilanjut dari agama Buddha, Bante Dhammawudo menyampaikan apresiasi atas keterlibatan komunitas Buddhis dalam kegiatan ini. Serta Pendeta Tommy Lengkong dan Pendeta Mulyati Briani dari Kristen Protestan menyebut acara ini sebagai wujud kebersamaan sejati dan berharap seluruh rakyat Indonesia dapat merasakan kerukunan dan keadilan. Sama ya, jadi kami sangat senang sekali karena diundang untuk berpartisipasi doa bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Agama Muslim yang menjadi host atau tuan rumah acara ini. Jadi kami sangat senang karena ini pertama kalinya. Ini kita bukan berbicara mayoritas dan minoritas. Bukan juga ada istilah yang kami dengar di sini, ada Islam dan non-Islam. Tapi kita melihat kebersamaan pada malam hari ini dan kebersamaan itu indah. Senada dengan hal itu, tokoh Konghucu Wonsai Sunarta Hidayat juga mengungkapkan kebahagiaannya bisa turut serta dalam doa bersama ini. Tentu sangat lemah, segala sesuatunya tidak bisa kita jalan sendiri karena harus memerlukan pertolongan Yang Maha Kuasa. Oleh karena itulah doa ini kita berharap agar ke depan Indonesia benar-benar bisa lebih baik. Mari kita mengaminkan doa-doa yang dipanjatkan dengan tulus oleh tokoh-tokoh masyarakat kita, tokoh lintas agama pada malam ini sebagai satu bukti bahwa kita semuanya ini adalah punya tekad yang sama untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia tercinta ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kementerian Kesehatan bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meresmikan kick-off pemeriksaan kesehatan gratis di salah satu sekolah dasar negeri di Jakarta Pusat. Adapun dalam catatan Kemenkes terdapat 3 permasalahan utama kesehatan bagi para murid. Salah satunya ialah soal kesehatan gigi. Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan Dr. Maria Endang Sumiwi
menyampaikan bahwa pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis ini merupakan program kolaborasi lintas kementerian, yakni Kementerian Kesehatan, Agama, Sosial, Pendidikan Dasar, dan Menengah. Pada rangkaian pemeriksaan ini, Endang menyoroti penggunaan fasilitas ruangan sekolah untuk melaksanakan varian pemeriksaan kesehatan seperti status gizi, berat dan tinggi badan, gigi dan tekanan darah. Selain itu, ada pula pemeriksaan mata, telinga, hingga tes kebugaran di lapangan sekolah secara langsung. Adapun pelaksanaan ini telah dilakukan di sekolah rakyat sebelumnya, di mana ditemukan 3 kasus kesehatan bagi siswa paling dominan, yakni permasalahan gigi, kebugaran, hingga pengidap anemia. Tadi kita lihat ada 2 ruangan yang digunakan untuk melakukan cek kesehatan. Ruangan pertama itu untuk status gizi ya, tinggi badan, berat badan, kemudian juga untuk tekanan darah, kemudian juga untuk periksa gigi. Lalu di ruangan kedua tadi kita lihat ada pemeriksaan mata, pemeriksaan telinga dan pendengaran ya. Kemudian juga di lapangan tadi kita lakukan tes kebugaran. Nah, sebetulnya kemarin kita sudah mulai melakukan di sekolah rakyat, ada 72 sekolah rakyat. Ternyata 3 masalah utama. Yang pertama, anak-anak giginya bermasalah 46%. Jadi tadi juga kita ingin membiasakan setiap tahun ada cek kesehatan gratis supaya kebiasaan hidup sehatnya terbangun. Oh, saya setiap tahun cek kesehatan. Lalu pada saat cek kesehatan ketemu masalah apa? Nah, ini nanti akan makin maju ya. Moga-moga seiring waktu berjalan makin sedikit masalah kesehatan yang kita temukan. Nomor 1 tadi masalah gigi. Lalu nomor 2 masalah kebugaran. Ternyata 30% anak-anak kita yang kemarin hasil sekolah rakyat itu kurang bugar. Kemudian yang ketiga ada masalah dengan anemia. Dari Jakarta, Max, juru kamera Asisul Hakim, tim liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, program cek kesehatan gratis digelar di SDN 02 Cideng, Jakarta Pusat mendapat sambutan antusias dari para siswa yang mengaku senang untuk dapat mengetahui kondisi kesehatan mereka secara langsung di sekolah. Kegiatan ini melibatkan pemeriksaan mata, gigi, telinga, tinggi dan berat badan hingga tekanan darah. Sejumlah siswa menilai program seperti ini perlu diadakan secara rutin tiap tahun. Puluhan siswa SDN 02 Cideng mengikuti cek kesehatan gratis yang diselenggarakan langsung di lingkungan sekolah. Dari pemeriksaan mata, telinga, gigi, hingga tensi, para siswa mengaku senang dapat mengetahui kondisi tubuh mereka tanpa harus datang ke puskesmas. Bagi beberapa siswa, cek kesehatan seperti ini dirasa penting karena dapat membuat mereka lebih sadar terhadap kesehatan diri sejak dini. Meski beberapa siswa mengaku belum langsung mengubah kebiasaan hidup sehat, namun mereka tetap mengharapkan program ini bisa diadakan setidaknya 2 hingga 3 kali dalam setahun. Senada dengan siswa, guru SDN 02 Cideng menilai program ini memberi manfaat langsung bagi peserta didik, sekaligus memudahkan koordinasi dengan orang tua jika ada temuan kesehatan yang perlu ditindaklanjuti. Gimana perasaan kamu sih setelah ikut cek kesehatan gratis ini? Perasaannya gimana? Perasaannya senang, ya senang, enjoy aja. Tadi kamu cek apa aja? Ada yang baru kamu tahu hasilnya? Cek tekanan darah, terus periksa gigi, terus ada periksa mata juga, terus periksa telinga. Berapa lama sih tadi cek kesehatannya di dalam? Gitu? Paling kayak 20 menit. Iya, nggak nyampe setengah jam. Apa aja yang diperiksa nih? Kesia dulu nih, kayak udah mau jauh banget nih. Yang diperiksa telinga, mata, terus tinggi badan, berat badan, sama gigi. Sama? Gigi. Iya. Itu untuk Kesia nih. Untuk Nazifa nih apa nih tadi? Sama mata, tinggi badan, berat badan, nadi yang diginin bang. Oh ya, tensi, sama telinga. Tadi setengah jam diperiksa, itu hampir setengah jam. Itu gimana perasaan kalian berdua gitu? Yang sebelumnya kalian mikir kayak takut gimana, ternyata enggak, kok aman aja gitu mungkin. Kesia dulu nih. Atau Nazifa dulu? Awalnya deg-degan sedikit, cuman lama-lama santai aja. Kesia? Biasa aja sih.
Udah terbiasa dicek kesehatan begitu berdua nih? Udah pernah. Udah. Seberapa penting sih gitu untuk dilakukannya cek kesehatan gratis ini? Penting banget ya, karena beberapa suka miss terkait dengan cek kesehatan. Nah, kita mulai dari lingkup yang paling bawah pendidikan, yaitu SD. Nah, di sini kan diceknya cukup lengkap ya. Jadi bisa jika ada masalah itu bisa langsung ditindaklanjuti ke orang tua gitu. Terus manfaat apa sih Bu yang dirasakan mengenai program cek kesehatan ini? Manfaatnya otomatis anak-anak jadi tahu peduli dengan kesehatan tubuh mereka, terus bisa manfaat kerjasama juga dari pihak sekolah dengan pihak lainnya seperti puskesmas yang ada di sini gitu. Nah, selain itu juga jika ada yang kesalahan atau misalnya ada masalah dari anak tersebut bisa langsung ditindaklanjuti, jadi bisa cepat tertangani. Harapannya ya semoga bisa terus berlanjut, dan mungkin jika ada evaluasi yang lebih, maksudnya ada bisa pemeriksaan lebih lanjut, bisa ditingkatkan gitu. Tapi sejauh ini sudah jauh lebih baik. Bagaimana sih respon siswa terhadap program kegiatan pada hari ini? Respon siswa sih seneng ya ada pemeriksaan ini. Jadi anak-anak bisa diperiksa secara organ tubuh mereka. Terus mungkin belum terbiasa dengan adanya beberapa pemeriksaan. Sebenarnya di sekolah ini sudah sering ada pemeriksaan seperti ini. Jadi respon anak-anak memang rutin setiap tahun, pasti di awal tahun pasti akan ada gitu. Jadi ya senang karena ada pemeriksaan itu. Jadi memudahkan secara administrasi kesehatan anak-anak dan untuk ke orang tuanya juga. Dari Jakarta, Novaldanu, Randika, Simpo TV melaporkan. Program pemerintah cek kesehatan gratis sekolah ditujukan untuk anak sekolah dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kepala Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi menegaskan dengan adanya program CGK di sekolah dapat mengantisipasi resiko berbagai penyakit. Senin 4 Agustus 2025, pemerintah secara resmi meluncurkan program cek kesehatan gratis atau CKG sekolah sebanyak 12 titik sekolah. Program CKG sekolah ditujukan untuk anak sekolah dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Kepala Komunikasi Kepresidenan RI, Hasan Nasbi menegaskan masalah umum yang harus diperhatikan anak sekolah, yaitu gizinya harus memadai. Dengan adanya CKG sekolah, program ini dapat mengantisipasi terhadap potensi resiko berbagai penyakit. Pasalnya saat melakukan peninjauan, Hasan Nasbi menemukan adanya murid sekolah yang mendapatkan tekanan darah tinggi. Dengan adanya potensi penyakit yang ditemukan diharapkan dapat dimitigasi sejak awal. Ia juga menekankan pentingnya perhatian terhadap generasi penerus bangsa. Yang jelas, untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia kita perlu memberikan pendidikan yang baik. Gizinya juga harus dibuat baik. Tapi mengantisipasi potensi risiko penyakit itu juga harus dilakukan. Jadi untuk kalau di sekolah ini lebih mudah nih. Ya, cek kesehatan gratis itu idealnya kan orang datang aja ke puskesmas bisa. Tapi sekarang pemerintah jemput bola supaya langsung bisa lebih banyak ya masyarakat yang bisa dijangkau oleh program cek kesehatan gratis di sekolah ini. Dan anak-anak sekolah ini kan generasi penerus bangsa yang memang harus diberikan perhatian. Saya lihat tadi ada potensi anemia, hepatitis, gula darah yang diperiksa begitu Prof ya. Ada apalagi tekanan darah, retina mata, telinga. Jadi supaya potensi-potensi yang kemudian bisa segera dimitigasi itu bisa dimitigasi. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kemenkes RI, Profesor Asnawi Abdullah juga menambahkan, program CKG harus mulai dari sekolah karena membangun hidup sehat harus dimulai sejak dini. Kenapa kita sasar anak sekolah kan dari pertanyaannya? Kita sepakat bahwa untuk membangun budaya dan perilaku hidup sehat itu harus di-start dari sejak dini. Nah, inilah kita menganggap sekolah itu menjadi entry point kita untuk membangun budaya hidup sehat dan kita harus mulai dari sekolah. Dari Tangerang Selatan, Quinita Putri Ronabayu, Simpo TV melaporkan.
Program cek kesehatan gratis bagi pelajar yang diluncurkan secara serentak di sekolah-sekolah mendapat dukungan penuh dari DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Dasko berharap agar nantinya program ini dapat secara merata menjangkau seluruh wilayah yang ada di penjuru negeri. Peluncuran secara serentak program pemerintah cek kesehatan gratis bagi pelajar pada 4 Agustus 2025 didukung penuh oleh DPR RI. Merespon hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Dasko mengatakan, penggunaan aplikasi cek kesehatan gratis menyentuh angka 69 juta pengguna, meskipun sebelumnya tidak diterima dengan baik. Dengan gencarnya sosialisasi yang dilakukan, masyarakat dapat merasa aman menggunakan aplikasi cek kesehatan gratis. Dasko berharap program cek kesehatan gratis yang telah diinisiasi pemerintah dapat menjangkau seluruh pelajar di Indonesia. Ya, kita sebagai anak bangsa, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendukung penuh program cek kesehatan gratis dari pemerintah tersebut. Dan sepanjang yang kami monitor, yang menggunakan aplikasi cek kesehatan itu juga sudah banyak, dan mudah-mudahan ada 69 juta yang sudah memakai aplikasi cek kesehatan gratis. Ya, awal memang kita lihat pada nggak mau, tapi belakangan setelah sosialisasi itu banyak yang menggunakan sampai dengan 69 juta, dan kita berharap bahwa program cek kesehatan gratis ini juga bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan bertambah dari 69 juta. Demikian. Dari Jakarta, Zuliandri Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemerintah bersama DPR menerima audiensi bersama Asosiasi Pengemudi Independen di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin pagi. Dalam audiensi tersebut, pemerintah dan DPR serta Asosiasi Pengemudi Independen menyepakati untuk menuju Zero Over Dimension Overloading atau ODOL 2027 mendatang. Pemerintah dan DPR bersama Asosiasi Pengemudi Independen menyepakati untuk menuju Zero Over Dimension Overloading atau ODOL 2027. Kesepakatan tersebut diambil setelah DPR bersama pemerintah menerima audiensi dari Asosiasi Pengemudi Independen di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin pagi. Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat memperhatikan dengan cermat terkait persoalan ODOL. Oleh karena itu, nantinya DPR dan pemerintah serta Asosiasi Pengemudi Independen akan membentuk tim bersama untuk merumuskan beberapa hal mengenai Zero ODOL 2027 mendatang. Teman-teman media sekalian, pada hari ini kami kedatangan dari Asosiasi Pengemudi Logistik Nusantara, yaitu pengemudi perorangan yang selama ini mengangkut logistik, yang tadi kita telah berdiskusi bersama-sama dengan DPR dan pihak pemerintah yang diwakili oleh Menteri Perhubungan, Menteri Sekretaris Negara, dan dengan Sekretaris Kabinet, di mana tadi disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara bahwa Presiden itu memperhatikan dengan cermat mengenai masalah over dimensi dan overload, sehingga tadi menuju zero ODOL tadi di 2027 kami telah bersepakat baik dengan pemerintah maupun pihak Asosiasi Pengemudi Logistik Nusantara akan membentuk tim bersama untuk merumuskan beberapa hal yang menjadi aspirasi dari teman-teman Asosiasi Pengemudi Logistik Nusantara. Dan tadi Pak Mensesnek itu sudah menyampaikan juga beberapa hal. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Asosiasi Pengemudi Independen Suroso menyebut pihaknya siap untuk mengawal menuju Zero ODOL 2027 bersama pemerintah dan DPR. Menurutnya,
Zero Odol 2027 harus dijalankan dan ditegakkan di tanah air. Saya mewakili teman-teman asosiasi pengemudi logistik. Tadi telah bersepakat dengan pemerintah, dengan dihadiri Pak Menteri Perhubungan, Pak Sekretaris Negara, dan Pak Sekretaris Kabinet, beserta Bapak Wakil Ketua DPR RI, beserta Komisi 5 DPR RI. Pada intinya untuk pengemudi akan sepakat dan kita bersama-sama dengan pemerintah dan DPR akan mengawal menuju Zero 2027. Kita sudah sepakat Zero Odol di 2027 harus dijalankan dan ditegakkan di negeri kita ini. Kita pengemudi akan sepakat semuanya. Jadi untuk teman-teman semuanya yang perlu kita sampaikan, kita terima kasih kepada pemerintah, kepada bapak-bapak semua yang tadi telah musyawarah bersama, telah rapat bersama, yang telah menjembatani kepada teman-teman pengemudi ini selaku pemutar roda ekonomi di negeri kita ini, telah sepakat bersama untuk menuju 2027 adalah melaksanakan Zero Odol. Bukan Zero Odol, Zero Overload, Overloading, Overdimensi. Nanti kalau odol itu pasta gigi, tidak ada undang-undang odol. Ya, jadi untuk teman-teman yang namanya menuju Zero Overload, Overloading, Overdimensi, bukan odol ya, nanti dikirain pasta gigi. Ini karena undang-undang. Terima kasih untuk teman-teman media semuanya. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Selain itu, Ketua Asosiasi Pengemudi Logistik Suroso meminta kepada seluruh pengemudi truk untuk memasang bendera merah putih di armada dan di rumah masing-masing. Suroso menegaskan untuk tidak memasang bendera lain selain bendera merah putih. Menjelang HUT ke-80 Republik Indonesia, banyak tersebar pengibaran salah satu bendera manga One Piece di halaman rumah hingga mobil truk. Dalam hal ini, Ketua Asosiasi Pengemudi Logistik Suroso meminta kepada seluruh pengemudi truk untuk dapat mengibarkan bendera merah putih di armada dan rumah masing-masing. Dirinya menegaskan untuk tidak memasang bendera lain selain bendera merah putih. Suroso mengatakan pengemudi yang tidak mematuhi aturan akan ditindak dengan tegas. Menurutnya, pemasangan bendera merah putih merupakan sebagai bentuk menghormati jasa pahlawan. Untuk bendera kita sudah sepakat dan kita sudah share. Mohon bendera kita tetap yang namanya kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita sebagai ketua umum untuk menginstruksikan harus bendera merah putih. Siapapun yang tidak mengikuti aturan dari organisasi sudah resiko ditanggung sendiri bila mana perlu pemerintah untuk menindak tegas. Kita sepakat dan kemarin sudah kita rapatkan dengan pengurus setiap provinsi dan kabupaten kota, khususnya kita harus taat dengan aturan undang-undang di negeri kita ini. Bendera nanti teman-teman pengemudi wajib memasang di armada, di rumah untuk memperingati pahlawan-pahlawan kita yang telah memperjuangkan di bangsa dan negeri kita ini. Di sisi lain, Wakil Ketua DPR Dasko mengaku tak masalah dengan masyarakat yang menyukai bendera One Piece. Namun Dasko mengingatkan untuk tidak memecah belah bangsa dengan pemasangan bendera One Piece. Ya sebenarnya kemarin kan kalau kami menyampaikan bahwa benderanya itu nggak ada masalah. Benderanya itu kan banyak yang suka, banyak yang menyenangi itu benderanya yang ada. Nah tapi apa yang kami sampaikan kemarin adalah bendera itu digunakan oleh sebagian untuk kemudian melakukan hal-hal yang menurut kita itu bisa memecah belah bangsa kita. Tetapi secara keseluruhan bahwa kreativitas pengibaran bendera dan juga pemakaian bendera One Piece itu menurut kita nggak ada masalah. Demikian.
Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Wapres Gibran menghadiri mujahadah dan sholawat kebangsaan di Ponpes Ora Aji Sleman, Yogyakarta sebagai bentuk dukungan terhadap peran pesantren dalam membangun moral bangsa. Dalam sambutannya, Wapres mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh hoaks dan meminta doa untuk kelancaran program-program pemerintah. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming menghadiri mujahadah Zikrul Gofilin dan sholawat kebangsaan di Pondok Pesantren Ora Aji, Sleman, Yogyakarta pada 2 Agustus lalu. Kehadirannya menjadi bentuk penghormatan kepada Gus Miftah selaku pengasuh Ponpes, sekaligus menunjukkan dukungan pemerintah terhadap peran strategis pesantren dalam membangun moral dan spiritual bangsa. Dalam sambutannya, Wapres mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah percaya pada berita hoax dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Ia juga menyampaikan salam dari Presiden Prabowo dan meminta doa agar program-program pemerintah seperti makan bergizi gratis, Koperasi Merah Putih, sekolah rakyat, dan cek kesehatan gratis berjalan lancar dan bermanfaat bagi rakyat. Saya titip Bapak Ibu, saya titip Gus. Ini kan sekarang banyak hoax, banyak berita-berita yang tidak benar. Saya mohon Bapak Ibu disaring dulu beritanya. Mana yang benar, mana yang tidak benar. Sementara itu, Gus Miftah menekankan pentingnya hubungan yang saling menguatkan antara rakyat dan pemerintah. Ia menyebut bahwa rakyat tidak hanya berperan dalam memilih pemimpin, tetapi juga mendukung dan mendoakannya. Kritik pun, menurutnya, harus dibangun atas dasar cinta, bukan sekedar nyinyiran di media sosial. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya dari Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan, Agus Andrianto, menegaskan sinergi Polri dengan Kenimpas adalah mitra strategis dalam menjalankan tugas-tugas keimigrasian dan permasyarakatan. Kolaborasi ini diperkuat melalui penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama antara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kerjasama antara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan Polri menjadi langkah strategis dalam memperkuat pengawasan orang asing, penegakan hukum di bidang keimigrasian, serta pembinaan narapidana di tanah air. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyebut hubungan kelembagaan ini telah terjalin sejak lama dan terbukti efektif mendukung program nasional, termasuk pemberantasan narkoba, tindak pidana perdagangan orang, dan penyelundupan manusia. Agus berharap sinergi antar kedua instansi dapat meningkatkan profesionalisme dan efisiensi dalam menjalankan tugas-tugas negara, terutama dalam mengawal visi Indonesia Emas 2045. Sejak awal Polri telah menjadi mitra strategis dalam pelaksanaan tugas-tugas keimigrasian, terutama dalam hal pengawasan penegakan hukum di bidang keimigrasian. Keterikatan ini bahkan tercermin dari figur Jenderal Polisi Sugeng Imam Santoso yang sempat menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi sebelum akhirnya memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia. Begitu pula dengan institusi pemasyarakatan. Dalam sistem peradilan pidana, kepolisian dan pemasyarakatan memiliki hubungan yang tidak terpisahkan. Lebih dari itu, hubungan kelembagaan antara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan Polri telah terjalin erat dengan ditandainya dengan kepercayaan negara kepada perwira tinggi Polri untuk memimpin institusi imigrasi dan pemasyarakatan serta jabatan-jabatan strategis lainnya di lingkungan kementerian dan lembaga, sehingga peran kepolisian di dalam mengawal dan menjaga negara ini menjadi tanggung jawab yang tidak bisa terlepaskan dari tugas-tugas kepolisian. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memiliki tugas pokok dan fungsi yang sangat berkaitan yang tidak terpisahkan, termasuk dalam mendukung berbagai program prioritas nasional seperti pemberantasan narkoba, mendukung ketahanan pangan, pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana penyelundupan manusia, sebagaimana tercantum dalam 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sinergi antar kedua instansi merupakan bagian integral dari upaya mensukseskan visi besar pemerintah menuju Indonesia Emas 2045 yang bertujuan
menjadikan Indonesia sebagai negara maju, berdaulat, adil, dan makmur. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan komitmen Polri untuk membantu Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam memperkuat pengawasan. Listio menyebut langkah ini diperlukan untuk menghadapi berbagai ancaman kejahatan transnasional yang semakin kompleks. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan sejumlah tantangan strategis yang dihadapi bangsa dalam menanggulangi kejahatan transnasional. Kapolri mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki 10 batas laut dan 3 batas darat dengan negara lain yang rentan menjadi jalur penyelundupan narkoba, senjata, illegal fishing, hingga barang terlarang lainnya. Kapolri menegaskan permasalahan tersebut bukan hanya mengancam keamanan, namun juga merugikan ekonomi nasional dan menekan industri dalam negeri. Untuk itu, Kapolri menyatakan untuk terus menguatkan kolaborasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan guna memperketat pengawasan di 96 pelabuhan internasional, 20 bandara, serta melindungi WNI dan buruh migran di luar negeri melalui 19 perwakilan Polri di berbagai negara. Kita memiliki kerawanan yang tentunya ini terkait dengan masalah transnational crime, karena kita memiliki 10 batas dengan wilayah laut dan 3 wilayah batas perbatasan dengan 3 negara, dan ini tentunya memunculkan permasalahan-permasalahan terkait dengan masalah illegal fishing, terkait dengan masalah penyelundupan senjata, terkait dengan masalah narkoba, terkait dengan masalah penyelundupan barang-barang terlarang, dan juga kejahatan-kejahatan lain yang terjadi yang tentunya di satu sisi ini juga akan berdampak kepada perekonomian negara, di satu sisi proteksi terhadap kondisi industri dalam negeri yang tertekan karena harus masuk dari luar yang mau tidak mau harus kita jaga. Di sisi lain juga terjadi penyelundupan yang tentunya ini mengakibatkan kerugian ya bagi pemasukan negara. Ini tentunya menjadi salah satu PR ke depan yang harus kita hadapi. Belum kita menghadapi kejahatan yang terjadi di jalur-jalur resmi, baik yang ada di pelabuhan internasional. Kita memiliki 96 pelabuhan yang tentunya ini juga selain jalur tikus kita juga harus menghadapi ini karena memang ada kejahatan-kejahatan di dalamnya. Ada 20 bandara yang harus kita hadapi, dan kemudian juga wilayah-wilayah yang kemudian menjadi rute bagi para pelaku-pelaku ilegal untuk melakukan berbagai macam jenis kejahatan. Di sisi lain, tentunya kita juga memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat kita di luar negeri, apakah itu buruh migran, apakah itu diaspora, baik di perwakilan Polri yang kita memiliki 19 perwakilan maupun perwakilan imigrasi yang memiliki perwakilan di 22 negara. Jadi itu semua harus kita lakukan. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Gerindra sambut baik PDIP dukung pemerintahan Prabowo. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Apa Kareba Makassar? Kini siaran Sinpo TV telah hadir di kota Anda, Makassar, Sulawesi Selatan. Tentunya di channel digital 28 UHF. Dan pemirsa jangan lupa untuk terus melakukan scan ulang secara berkala agar tak ketinggalan dengan berbagai informasi dan tentunya program menarik di Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Napa kabar Banjarmasin? Saat ini siaran Sinpo TV dapat Anda saksikan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Anda dapat menikmati program-program terbaru di Sinpo TV.
Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, Wakil Ketua DPR Dasko menanggapi persoalan sejumlah kafe dan tempat usaha yang enggan memutar lagu-lagu Indonesia karena kekhawatiran akan masalah royalti. Dasko mengatakan pihaknya telah meminta Kementerian Hukum yang membawahi lembaga manajemen kolektif untuk membuat aturan yang tidak menyulitkan terkait royalti musik tersebut. Sejumlah kafe dan tempat usaha kini mulai mengurangi atau bahkan menghentikan pemutaran lagu-lagu Indonesia karena kekhawatiran akan masalah royalti. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan bahwa pihaknya akan mencermati dunia permusikan yang belakangan ini menjadi persoalan. DPR RI juga telah meminta Kementerian Hukum yang membawahi lembaga manajemen kolektif untuk membuat aturan yang tidak menyulitkan. Baik, DPR RI juga mencermati permusikan, dunia permusikan yang beberapa saat ini ada dinamika. Dan kami sudah minta Kementerian Hukum yang kemudian juga membawahi LMK untuk juga kemudian membuat aturan yang tidak menyulitkan sambil menunggu revisi Undang-Undang Hak Cipta yang sedang direvisi oleh DPR. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Masih dari Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Dasko, angkat bicara terkait pertemuannya bersama Menteri Sekretaris Negara Prastio Hadi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Puan Maharani pada beberapa waktu lalu. Dasko mengatakan dalam pertemuan tersebut dirinya menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo Subianto untuk Megawati Soekarnoputri. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko buka suara terkait pertemuannya bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Puan Maharani serta Prananda Prabowo. Pertemuan tersebut diketahui melalui unggahan sosial media miliknya yang terlihat momen kehangatan terjalin pada beberapa waktu lalu. Dasko mengatakan dalam pertemuan tersebut dirinya bersama Mensesnek membawakan pesan dari Presiden sekaligus Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto kepada Megawati. Isi pesan itu merupakan ucapan selamat dari Prabowo untuk Kongres PDIP serta beberapa hal yang mengenai Museum Bung Karno hingga terkait masalah Undang-Undang Pemilu. Yang pertama, kami dengan Mensesnek itu ke sana datang menyampaikan pesan. Kalau Mensesnek itu pesan Presiden kepada Bu Mega, yaitu ada beberapa hal mengenai Museum Bung Karno. Kemudian pesan dari Pak Prabowo sebagai Ketua Umum Partai kepada saya untuk disampaikan kepada Bu Mega. Pertama adalah ucapan selamat berkongres, karena memang PDIP tidak mengundang pihak luar termasuk para ketua umum, sehingga pada kesempatan itu Pak Prabowo sebagai ketua umum menitipkan pesan selamat berkongres dan beberapa hal ya terkait dengan masalah Undang-Undang Pemilu. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko menyambut baik seluruh kader PDI Perjuangan yang mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun Dasko menyebut dukungan yang diberikan PDI Perjuangan bukan berarti tidak ada kritikan yang membangun, melainkan diperlukan agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menginstruksikan seluruh kadernya untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus pada beberapa waktu lalu. Merespon hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik dukungan dari PDI Perjuangan kepada pemerintahan Presiden Prabowo. Namun Dasko menyebut dukungan dari PDI Perjuangan bukan berarti tidak ada kritikan, melainkan dinilai perlu agar pemerintahan dapat mencapai tujuannya. Dirinya mengungkapkan dalam beberapa pertemuan,
Ketua Umum PDIP itu akan tetap memberikan saran dan masukan kepada pemerintahan Presiden Prabowo. Bahkan Gerindra juga menegaskan dukungan yang diberikan PDIP tidak ada kaitannya dengan pemberian amnesti terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Kita pertama menyambut baik dari PDIP yang mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Karena walaupun kemudian saya menyimak juga pidato Bu Mega ya, bahwa mendukung itu kemudian bukan berarti kemudian tidak ada kritik yang membangun. Nah, hal-hal itu yang diperlukan oleh pemerintahan Prabowo Gibran, sehingga kemudian pemerintahan dapat berjalan dengan baik, dapat mencapai tujuannya. Demikian. Saya pikir nggak ada kaitannya, karena memang jauh hari dari sebelum acara di Bali, dalam beberapa pertemuan Bu Mega sudah menyampaikan juga bahwa program-program yang baik tentunya akan didukung oleh PDIP, dan kemudian PDIP juga akan memberikan saran dan masukan untuk beberapa hal yang mungkin belum pas. Demikian. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu dari Ketua Komisi 4 DPR RI, Siti Hediati Haryadi, menerima kunjungan resmi dari Menteri Pertanian Australia, Julie Collins, dan Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy. Pertemuan ini membahas sejumlah isu strategis, mulai dari kerjasama dagang sektor pertanian hingga inisiatif lingkungan dan ketahanan pangan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Ketua Komisi 4 DPR RI, Siti Hediati Haryadi atau yang akrab disapa Titik Soeharto, menerima kunjungan dua perwakilan negara sahabat, yakni Menteri Pertanian Australia, Julie Collins, dan Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy. Dalam pertemuan dengan Australia, kedua pihak membahas peluang penguatan kerjasama di sektor perdagangan pertanian, termasuk peningkatan kapasitas petani dan teknologi agrikultur. Sementara itu, pertemuan dengan Duta Besar Inggris fokus pada isu lingkungan, ketahanan pangan, dan inisiatif pengelolaan karbon berkelanjutan, seperti program Carbon Loops yang tengah dikembangkan Inggris bersama mitra global. Hari ini kami dari Komisi 4 mendapat kehormatan kunjungan dari Menteri Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Australia. Kami membicarakan berbagai hal hubungan dagang, terutama sektor pertanian, di mana sektor pertanian ini masih mengalami defisit perdagangan, di mana impor Australia ke Indonesia lebih banyak jauh lebih banyak dari ekspor kita. Jadi kita bicarakan bagaimana caranya supaya Indonesia bisa mengekspor lebih banyak lagi produk-produk pertanian, misalnya seperti buah-buahan dan sebagainya. Fokus utamanya kita tadi bicara mengenai blue carbon ya. Jadi dari UK, pemerintah UK banyak sekali program-program yang bisa diberikan kepada pemerintah Indonesia, bangsa Indonesia mengenai gajah itu, konservasi gajah. Jadi Raja King Charles menyampaikan kepada Pak Presiden Prabowo bahwa minta supaya dialokasikan 10.000 hektar lahan untuk konservasi gajah. Bersama Pak Prabowo diberikan, kenapa hanya 10.000? Saya kasih 20.000. Ternyata tambah lagi dinaikin menjadi 90.000. Jadi Raja Charles sangat gembira sekali menaikkan. Komisi 4 DPR RI menilai kolaborasi strategis seperti ini sejalan dengan visi Indonesia dalam memperkuat sektor pertanian dan mengintegrasikan kebijakan lingkungan secara berkelanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding menuturkan selama 8 bulan kementeriannya berjalan, sudah lebih dari 4.000 pekerja migran berhasil dicegah berangkat secara ilegal. Hal ini disampaikan Menteri Karding saat menghadiri Congress of Indonesian Diaspora ke-8 di Ibu Kota Nusantara pada 1 Agustus 2025.
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding menghadiri Congress of Indonesian Diaspora ke-8 di Ibu Kota Nusantara pada 1 Agustus 2025. Dalam kesempatan itu, Menteri Karding mengungkapkan bahwa selama 8 bulan kementeriannya berjalan, sudah lebih dari 4.000 pekerja migran berhasil dicegah berangkat secara ilegal. Berkat kerja keras tim reaksi cepat yang dibentuk, banyak calon pekerja migran yang diselamatkan dari jalur berbahaya dan kembali diberi harapan untuk berangkat secara benar dan aman. Menteri Karding menuturkan Kemen P2MI memulainya dari dasar, dari mendirikan Migran Center sebagai tempat untuk bertanya, belajar, dan untuk tempat mempersiapkan diri. Tak hanya itu, Kemen P2MI juga membuka kelas migran di Lampung dan mendapatkan sambutan luar biasa. Lebih dari 8.500 pelajar mendaftar hanya dalam sebulan. Kita harus punya prioritas-prioritas. Apa yang harus diperhatikan untuk menjaga anak-anak kita ini supaya perlindungannya bagus, suka tidak suka kita harus membangun ekosistem vokasi yang terintegrasi di dalam negeri. Kami sekarang mendorong untuk dibentuk yang namanya Migrant Center. Kemarin di Lampung saya meluncing apa yang disebut Migrant Class. Lebih lanjut disampaikan, di desa juga dibangun Desa Migran Emas. Disinilah pelindungan dimulai dari keluarga dan komunitas, agar siapapun yang merantau mengetahui caranya, paham risikonya, dan mendapatkan pendampingan yang layak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kirap budaya Betawi turut meramaikan Jakarta World Folk Fest 2025 di Car Free Day Jakarta pada Minggu 3 Agustus 2025. Menghadirkan delegasi dari berbagai negara, kirap persembahan Dinas Kebudayaan Jakarta ini mewarnai jantung Jakarta. Dalam rangkaian Jakarta World Folklore Festival 2025, Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Jakarta meramaikan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day pada Minggu 3 Agustus 2025 lalu. Acara yang diselenggarakan dari 1 hingga 6 Agustus 2025 ini menampilkan delegasi dari berbagai negara seperti Rusia, Korea Selatan, Bulgaria, India, dan Jepang. Tak hanya itu saja, sanggar-sanggar binaan Dinas Kebudayaan Jakarta juga turut meramaikan festival ini. Adanya penampilan palang pintu, pencaksilat, ondel-ondel, dan tari-tarian khas Betawi ditampilkan di berbagai lokasi ikonik Jakarta, termasuk di Balai Kota Senayan Park dan Bundaran HI. Dengan tema Harmony of World Culture in the Heart of a Global City, festival ini dibuat untuk merayakan keberagaman budaya dan mempererat perdamaian global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko menyatakan bahwa Sugiono akan tetap menjadi Menteri Luar Negeri setelah resmi ditunjuk menjadi Sekjen Gerindra periode 2025 hingga 2030. Dasko meyakini penunjukan sebagai Sekjen tersebut, Sugiono dapat menjalani tugas di pemerintahan Presiden Prabowo dengan partai dengan baik. Menteri Luar Negeri Sugiono secara resmi ditetapkan sebagai Sekjen Partai Gerindra menggantikan Ahmad Muzani. Penetapan tersebut berdasarkan surat keputusan yang telah ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden Prabowo Subianto. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko mengatakan, penetapan sebagai Sekjen, Sugiono akan tetap menjadi Menteri Luar Negeri. Dirinya meyakini, Sugiono dapat menjalani tugas di pemerintahan Prabowo dan juga partai politik. Dasko menilai, Gerindra merupakan partai yang lama sehingga memiliki manajemen yang baik. Saya rasa Pak Sugiono itu tetap akan menjadi sekjen partai, tetapi juga tetap menjadi Menteri Luar Negeri. Dan saya pikir pembagian tugas di pemerintahan dan di partai itu bisa dijalankan dengan baik, karena Gerindra itu adalah partai yang sudah lama dan manajemennya berjalan dengan baik. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pimpinan DPR menanggapi soal pembelian jet tempur Turki. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Horas Maju Medan. Untuk Anda yang berada di Bandar Baru, Sumatera Utara, kini Sinpo TV hadir di channel digital 28 UHF. Jangan lupa terus lakukan scan ulang secara berkala agar Sinpo TV hadir sebagai televisi terbaik di layar kaca Anda. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini.
Sampurasun, Jawa Barat. Saat ini siaran Sinpo TV telah hadir di Cirebon, Jawa Barat di channel digital 29 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Sinpo TV tetap selalu ada di layar kaca Anda. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Informasi kami lanjutkan dari Wakil Ketua DPR, Dasko, yang mengatakan bahwa menanggapi perihal pembelian 48 jet tempur Turki Kaan di tengah efisiensi anggaran. Dasko mengatakan efisiensi anggaran yang dilakukan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, seperti salah satunya pembelian jet tempur untuk memperkuat pertahanan Indonesia. Wakil Ketua DPR Dasko mengaku tak masalah bahwa Indonesia membeli 48 pesawat jet tempur Turki Kaan di tengah efisiensi anggaran. Dasko mengatakan, efisiensi anggaran bukanlah Indonesia tidak memiliki anggaran, melainkan untuk dilakukan relokasi. Dasko menyebut, dari anggaran yang diefisiensikan oleh pemerintah, dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Oleh karena itu, dirinya menilai kondisi geopolitik global saat ini sedang tidak menentu, sehingga pertahanan Indonesia harus diperkuat. Yang pertama, berulang kali disampaikan bahwa efisiensi APBN itu bukan karena kita tidak ada dana, tapi efisiensi APBN itu dilakukan untuk melakukan relokasi dari anggaran yang kemudian diefisiensikan, itu kemudian dialokasi untuk kegiatan-kegiatan lain yang lebih bermanfaat. Nah, sehingga kemudian pembelian pesawat yang dimaksud dan sudah direncanakan itu menurut saya dalam situasi dan kondisi pada saat ini yang kemudian tidak menentu, kita perlu juga memperkuat pertahanan kita. Demikian. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Prabowo Subianto resmi tetapkan struktur kepengurusan DPP Gerindra 2025 hingga 2030 dengan dirinya sebagai Ketua Umum dan Dewan Pembina. Penetapan ini dilakukan di kediaman Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto resmi menetapkan struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat periode 2025-2030 pada Jumat 1 Agustus 2025. Penetapan ini dilakukan di kediaman Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Dalam struktur tersebut, Prabowo menjabat sebagai Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina. Posisi penting lainnya diisi oleh Dasko sebagai Ketua Harian, Sugiono sebagai Sekretaris Jenderal, dan Satrio Dimas Adityo sebagai Bendahara Umum. Sugiono menyambut momentum ini sebagai kesempatan untuk memperkuat persaudaraan dan soliditas partai dalam mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan serta menghargai jasa Sekjen sebelumnya Ahmad Muzani dan Ketua Harian Sufmi Dasko Ahmad yang berperan besar dalam membesarkan partai. Pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan bahwa Partai Gerakan Indonesia Raya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Sekretaris Jenderal Partai Gerindra periode 2008-2025 Bapak Haji Ahmad Muzani yang telah dengan penuh dedikasi, dengan penuh tanggung jawab, lahir batin, mendirikan, memelihara dan membesarkan Partai Gerindra serta mengantar Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Ucapan terima kasih dan penghargaan dari Partai Gerindra juga pada Ketua Harian Bapak Profesor Dr. Sufmi Dasko Ahmad yang bersama-sama sejak awal berdirinya partai ini mendirikan, membesarkan, dan membawa Partai Gerindra sampai pada keadaannya pada hari ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden Prabowo Subianto secara resmi menandatangani surat keputusan penunjukan Sugiono sebagai Sekjen Partai Gerindra menggantikan Ahmad Muzani. Penunjukan tersebut dilakukan di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang Bogor, Jawa Barat. Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden Prabowo Subianto secara resmi menunjukkan Sugiono menjadi Sekretaris Jenderal Partai Gerindra menggantikan Ahmad Muzani. Penunjukan tersebut dilakukan dengan ditandatanganinya surat keputusan oleh Prabowo. Hal itu diketahui melalui unggahan sosial media Instagram milik Ahmad Muzani. Dalam unggahannya, tampak foto Ahmad Muzani bersama Sugiono mengenakan pakaian berwarna putih setelah pemindahan jabatan. Ahmad Muzani yang telah 17 tahun menjabat sebagai Sekjen, kini menduduki jabatan baru, yakni sebagai Sekretaris Dewan Pembina dan Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra. Muzani juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh kader Partai Gerindra yang telah memberikan kepercayaan selama mengemban 17 tahun sebagai Sekjen Gerindra. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menanggapi pengibaran bendera animasi One Piece di tengah masyarakat menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia mendatang. Dirinya memastikan aksi tersebut merupakan bagian dari ekspresi kreativitas kalangan masyarakat luas menyambut bulan kemerdekaan ini. Usai maraknya kibaran bendera animasi asal Jepang One Piece oleh masyarakat tanah air, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menanggapi hal tersebut merupakan bagian dari ekspresi masyarakat yang kreatif dan inovatif menjelang 17 Agustus mendatang. Muzani juga menyoroti aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk ekspresi cinta kepada tanah air, bukan sebagai bagian penghinaan terhadap lambang negara. Adapun dirinya menegaskan kecintaan rakyat Indonesia terhadap negara tidak tergantikan, mengingat maraknya pengibaran bendera One Piece tersebut. Saya kira itu ekspresi kreativitas, ekspresi inovasi, dan pasti hatinya adalah merah putih, semangatnya merah putih, bentuknya adalah syukur kepada Allah, syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa Republik Indonesia sudah berumur 80 tahun dan harapannya negeri ini akan terus abadi dan bersama-sama membentuk masyarakat adil, makmur, sejahtera. Saya kira kecintaan rakyat Indonesia kepada merah putih tidak akan tertukar dengan apapun. Saya meyakini itu. Dari Jakarta, Max, juru kamera Ahmad Amin, tim liputan Simpo TV. Ribuan orang dari berbagai daerah di Indonesia memadati Monumen Nasional Jakarta untuk mengikuti aksi akbar Selamatkan Gaza pada Minggu pagi 3 Agustus 2025. Dalam aksi ini, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. Suara dukungan untuk Palestina bergema di lapangan Monas dari ribuan peserta yang mengikuti aksi akbar Selamatkan Gaza. Mereka hadir dengan poster, bendera Palestina, dan yel-yel penolakan terhadap genosida yang terjadi di Gaza. Menteri Luar Negeri Sugiono turut hadir langsung pada aksi ini. Dalam pidatonya, menyampaikan komitmen pemerintah Indonesia untuk Palestina tidak hanya sebatas retorika, melainkan dilandasi oleh konstitusi dan dijalankan dalam bentuk dukungan nyata di tingkat internasional. Sebagai wakil dari pemerintah Republik Indonesia, kami ingin menyampaikan bahwa sejak awal pada pidato pelantikan Presiden Prabowo di gedung DPR MPR, beliau memasukkan urusan Palestina sebagai agenda dari pemerintahan beliau. Beliau menyampaikan bahwa kemerdekaan Palestina adalah bagian dari perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dan itu bukan hanya sebatas ungkapan, bukan sebatas pidato, itu merupakan amanah dari Undang-Undang Dasar 1945 seperti yang tadi sudah disampaikan, bahwa bangsa Indonesia tidak mau penjajahan ada di atas dunia. Oleh karena itu, dengan keterpanggilan yang sama, kita semua hadir di lapangan ini. Dan
izinkan kami menyampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, pemerintah Indonesia konsisten menentang genosida. Pemerintah Indonesia menentang pelaparan yang dijadikan senjata. Pemerintah Indonesia menentang pemindahan masyarakat dan rakyat Palestina dari wilayah tanah airnya. Dan yang terpenting, pemerintah Republik Indonesia akan terus memperjuangkan kemerdekaan negara Palestina. Aksi di Monas menunjukkan tingginya solidaritas masyarakat Indonesia untuk rakyat Gaza. Pemerintah pun menegaskan bahwa dukungan untuk kemerdekaan Palestina adalah komitmen yang terus diperjuangkan, baik melalui diplomasi maupun bantuan kemanusiaan. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Festival Mangrove Nasional 2025 resmi dibuka oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia di Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur. Rangkaian kegiatan Mangrove Fest tersebut digelar sebagai momentum konsolidasi nasional dalam mendorong pemulihan pesisir secara nasional dan berkelanjutan, sekaligus memperingati Hari Mangrove Sedunia 2025. Taman Nasional Alas Purwo dipilih sebagai lokasi Kick-Off Mangrove Festival 2025 karena dinilai memiliki ekosistem mangrove yang penting namun mulai terdegradasi, serta menjadi representasi landscape pesisir pantai yang perlu dijaga bersama. Mangrove Fest ini merupakan bagian dari inisiatif Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR, sebuah program rehabilitasi mangrove berskala nasional yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, Kementerian Kehutanan. Selain itu, Mangrove Harmony Ride juga menjadi pembuka pada rangkaian kegiatan Mangrove Fest 2025 dengan melibatkan komunitas motor listrik Elders Electrico sebagai bentuk nyata pengurangan emisi karbon dan simbol pelestarian alam dengan gaya hidup modern yang berkelanjutan. Kenapa kita pilih di mana? Alas Purwo karena memang lokasinya memiliki ekosistem mangrove yang penting, kemudian juga representatif dari landscape pesisir pantainya begitu, dan kemudian tadi vegetasi tanaman mangrove-nya juga yang bervarian, dan tadi kita sempat menanam mangrove ditemani kawan-kawan dari elektrik motorcycle ride. Jadi tadi motor-motor klasik Vespa tetapi sudah dikonversi menjadi motor elektrik. Jadi menarik sekali, di mana ini adalah bentuk komitmen dari kawan-kawan yang tergabung dalam tim motorcycle electric ride untuk sama-sama berkolaborasi bahwa begitu pentingnya konservasi. Berkolaborasi, kemudian bersama-sama menjaga alam, terutama pada tema kita hari ini kan tentang penanaman mangrove yang dimulai di kota Banyuwangi ini, dan insya Allah nanti berikutnya harapan kita tentu ini menjadi event tahunan yang akan kita laksanakan. Di sisi lain, Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, Diah Murtiningsih menyampaikan bahwa gelaran Mangrove Fest 2025 bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik dan pemangku kepentingan terhadap pentingnya ekosistem mangrove. Dalam kegiatan ini, dia juga mengungkapkan bahwa Kementerian Kehutanan menargetkan penanaman mangrove di 41.000 hektar hutan mangrove dengan penanaman lebih dari 80 juta batang mangrove di 4 provinsi, meliputi Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Jadi program M4CR atau Mangrove for Coastal Resilience itu program yang dimulai di tahun 2022 sampai 2027. Jadi target yang akan kita lakukan untuk penanaman ini totalnya itu ada 41.000 di 4 provinsi, yaitu Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Di mana 4 provinsi ini di Indonesia merupakan provinsi yang terbesar yang memiliki ekosistem mangrove. Jadi pada saat kita bicara masalah hutan dan juga ekologi, ini tidak akan pernah lepas dari keberadaan masyarakat. Sehingga pada saat kita akan melakukan pengelolaan, baik itu melakukan rehabilitasi mangrove maupun pengelolaan kawasan hutan, itu tentu saja kita pasti harus melibatkan masyarakat.
Di lokasi yang sama juga digelar booth UMKM yang menyajikan berbagai inovasi olahan buah mangrove yang dikelola oleh masyarakat setempat dengan memadukan pendekatan konservasi, teknologi, dan partisipasi generasi muda. Jadi awalnya hanya disuruh aja untuk mengembangkan, bukan hanya dibuat sumbang oksigen atau untuk abrasi, penahan abrasi, cuman kita mau mengembangkan untuk jenis olahan untuk lebih ekonomis juga. Kalau cara pengolahnya sebenarnya nggak lama, cukup 1-2 hari untuk jadi tepungnya. Tapi kalau untuk jenis kopi langsung aja gitu, tinggal di sangrai kayak kopi-kopi umumnya. Tapi kalau untuk jadikan tepung kayak di tepung kan banyak manfaat nih, untuk dijadikan olahan banyaknya. Untuk jadikan kerupuk, jadikan roti atau jadi yang lain juga itu butuh waktu 2 hari paling lama, paling cepat 1 harian. Festival Mangrove 2025 diharapkan dapat menjadi tombak penting dalam mewujudkan pesisir yang tangguh, kuat, dan berkelanjutan. Terlebih Indonesia kini memimpin proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia yang didukung oleh World Bank. Tak hanya melakukan penanaman mangrove, dalam kesempatan ini pula Kementerian Kehutanan bersama masyarakat turut melepas 1000 tukik hasil penangkaran Taman Nasional Alas Purwo sebagai bentuk pelestarian alam. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Sri Dewi Andayani, Mutia, Sinpo TV melaporkan. Kementerian Perindustrian mencatat indeks kepercayaan industri Juli 2025 naik menjadi 52,89, menandakan sektor manufaktur tetap ekspansif. Sebagian besar subsektor tumbuh dengan pesanan baru dan persediaan meningkat, sementara produksi mulai membaik meski masih kontraksi. Industri manufaktur Indonesia terus menunjukkan tren positif pada Juli 2025 dengan indeks kepercayaan industri atau IKI mencapai 52,89. Menurut juru bicara Kemenperin Febri Henry Antoni Arif, angka ini naik dibandingkan bulan sebelumnya dan periode yang sama tahun lalu, menandakan sektor manufaktur tetap dalam fase ekspansi. Sebanyak 22 dari 23 subsektor industri pengolahan non-migas mencatatkan ekspansi, dengan subsektor industri alat angkut lainnya dan industri pengolahan tembakau mencatat nilai tertinggi. Hanya subsektor reparasi dan pemasangan mesin serta peralatan yang mengalami kontraksi. Selain itu dari sisi variabel pembentuk IKI, pesanan baru dan persediaan produk mengalami peningkatan, sementara produksi membaik meski masih di bawah angka ekspansi. Pada bulan Juli, kami mencatat berbagai peristiwa penting yang berkaitan dengan industri manufaktur Indonesia. Peristiwa pertama yang perlu dicatat adalah adanya liburan sekolah pada bulan Juli dan adanya kesepakatan dagang yang dihasilkan oleh Presiden Prabowo dengan Presiden Trump tentang kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika. Dari sisi variabel pembentuk IKI, ya ada 3 variabel pembentuk IKI: pesanan baru, persediaan produk, dan produksi. IKI variabel pesanan baru mengalami peningkatan 0,19 poin atau mencapai 54,40. IKI variabel persediaan produk juga mengalami peningkatan ekspansif sebesar 1,29 poin menjadi 54,99. IKI variabel produksi masih kontraksi namun mengalami peningkatan sebesar 2,35 poin atau mencapai 48,99. Ini artinya apa? Ya, ini kalau dibaca, demand produk manufaktur pada bulan Juli naik. Ya, stok banyak, tapi produksinya kontraksi. Itu artinya apa? Artinya industri manufaktur sedikit mengurangi produksinya dan menggunakan produk-produknya yang ada di gudang produksi dari bulan sebelumnya untuk memenuhi permintaan pasar, baik pasar domestik maupun pasar ekspor. Kinerja industri berorientasi ekspor dan domestik sama-sama kuat, mencerminkan ketahanan manufaktur di tengah dinamika global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Sementara itu, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani menerima kunjungan CEO Danantara Indonesia Rosan Rostani dalam pertemuan strategis yang berlangsung di Gedung Kementerian Keuangan Jakarta pada Rabu 30 Juli 2025. Pertemuan ini membahas langkah konkret dalam mendorong realisasi investasi publik termasuk strategi pembiayaan melalui opsi penerbitan obligasi Danantara. Kunjungan dari CEO Danantara Rosan Ruslani ke Gedung Kementerian Keuangan untuk menemui Menteri Keuangan Sri Mulyani menunjukkan langkah konkret dalam mendorong realisasi investasi publik. Pembahasan difokuskan pada rencana 33 proyek strategis dengan 5 proyek prioritas yang berlokasi di beberapa kota. Proyek awal ini dipilih berdasarkan kesiapan dan potensi manfaat sosial ekonomi yang tinggi, agar setiap rupiah investasi dapat memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah dan nasional. Diskusi tersebut juga menyoroti pentingnya menjaga kesinambungan operasional proyek di daerah. Komunikasi yang transparan kepada pasar, publik, dan antar lembaga menjadi kunci untuk memperkuat koordinasi. Pertemuan ini mencerminkan komitmen bersama antara Kementerian Keuangan dan Danantara untuk menyusun rencana investasi yang lebih terarah, terukur, dan terkoordinasi. Harapannya, proyek-proyek ini tidak hanya menggerakkan perekonomian, tetapi juga membawa dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo meninjau langsung sirkuit Mandalika di Kuta Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada Sabtu 2 Agustus 2025. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan ajang MotoGP Indonesia 2025 yang akan digelar pada bulan Oktober mendatang. Peninjauan dimulai di area pedok sirkuit. Menpora tampak serius mengecek sejumlah fasilitas di sana guna memastikan ajang balapan motor kelas dunia itu bisa berlangsung aman dan lancar. Menpora juga menjelajahi langsung sirkuit balapan dengan mengendarai mobil bersama pembalap GT3 World Challenge Asia Setiawan Santoso. Selanjutnya Menpora mengecek proses renovasi ruangan di Royal Box. Dirinya berharap pelaksanaan MotoGP berjalan lancar dan sukses, serta masyarakat bisa menikmati aksi para pembalap kelas dunia. MotoGP lovers, jangan lupa saksikan dan hadir langsung di Indonesia GP di sirkuit Mandalika tanggal 3 sampai 5 Oktober 2025. Sementara itu, Direktur Komersial dan Marketing ITDC, Febriana Medita, menyambut baik kunjungan Menpora di sirkuit Mandalika. Pihaknya berharap dapat bersinergi dengan pemerintah pusat dan daerah demi menyukseskan perhelatan akbar tersebut. Sementara Presiden Direktur Mandalika Grand Prix Association, Priyandi Satria menegaskan, kegiatan pengecekan kesiapan sirkuit dilakukan secara berkala dan memastikan lintasan siap digunakan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Satu keluarga tewas terkurung di ruko terbakar. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Via kabaran Des Jawa Tengah, bagi Anda yang berada di Gombel, Jawa Tengah, siaran Sinpo TV kini telah hadir di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang televisi digital Anda agar Anda bisa menikmati berbagai program menarik dari Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Napa kabar Banjarmasin? Saat ini siaran Sinpo TV dapat Anda saksikan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Anda dapat menikmati program-program terbaru di Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Ya. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, 2 turis Ukraina terseret ombak saat berenang di Diamond Beach, Nusa Penida, Klungkung, Bali. Satu korban bernama Yaroslav Petrishin ditemukan tewas dengan kondisi mengambang di laut. Seorang wisatawan asal Ukraina, Yaroslav Petrishin, 67 tahun,
meninggal dunia setelah terseret arus deras saat berenang di Pantai Kiamon, Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida pada Sabtu 2 Agustus 2025. Kejadian tersebut bermula saat korban dan seorang rekannya berenang di pesisir Pantai Kiamon, Desa Pejukutan sekitar pukul 13:15 waktu Indonesia bagian tengah. Namun ombak besar menerjang secara tiba-tiba dan membuat keduanya terseret ke tengah laut. Warga yang melihat kejadian itu berupaya menolong dengan melemparkan tali dan melakukan evakuasi darurat dari darat. Satu wisatawan berhasil ditarik ke pantai sementara korban terbawa semakin jauh oleh arus kuat. Saat pencarian, tim SAR sempat melihat tubuh korban mengapung di kejauhan. Namun upaya penyelamatan terhambat gelombang yang terus membesar. Hingga akhirnya sekitar pukul 14:45 waktu Indonesia bagian tengah, tubuh korban ditemukan oleh pengunjung dan warga, lalu dievakuasi ke atas tebing oleh tim SAR. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, remaja berusia 11 tahun ditemukan tidak bernyawa usai terseret banjir Sungai Nou di Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara. Korban berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan sekitar perairan Kelurahan Saombo, Gunung Sitoli. Tim SAR gabungan berhasil menemukan Sandra Olivia Hia, remaja putri berusia 11 tahun yang terseret banjir Sungai Nou di Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara dengan kondisi tidak bernyawa. Tragedi terjadi ketika korban sedang mandi hujan di pinggiran sungai bersama teman-temannya. Namun ia terpeleset dan tersesat arus deras sungai yang saat itu sedang tinggi volume airnya. Warga sekitar melakukan pencarian tetapi korban tidak kunjung ditemukan. Keluarga korban kemudian meminta bantuan Kansar Nias untuk melakukan pencarian. Sekitar pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, akhirnya pencarian membuahkan hasil. Korban berhasil ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa setelah pencarian intensif di sekitaran perairan Kelurahan Sambol, Gunung Sitoli. Jenazah korban kemudian dievakuasi dan dibawa ke RS Thompson, Gunung Sitoli untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Tim SAR berhasil mengevakuasi 3 pendaki yang tersesat di Gunung Bawang, Kecamatan Kumar, Kabupaten Bengkayang. Ketiganya tersesat saat turun dari gunung untuk mencari pertolongan. 3 orang pendaki yang sempat tersesat saat menuruni Gunung Bawang, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang, berhasil ditemukan dan dievakuasi tim SAR gabungan pada Sabtu 3 Agustus 2025. Ketiganya yakni Ali, Agil, dan Yolen sempat hilang kontak saat berusaha mencari bantuan untuk rekan mereka yang tersambar petir. Namun naas bukannya bertemu warga, ketiganya justru tersesat di tengah perjalanan. Mendapatkan laporan tersebut, tim SAR gabungan segera melakukan upaya pencarian. Hingga akhirnya tim SAR gabungan menemukan 3 korban dalam kondisi selamat, berjarak sekitar 785 meter arah timur dari jalur kaki gunung. Ketiga pendaki segera diberikan pertolongan medis awal. Mereka mengalami kelelahan dan cedera ringan akibat kondisi medan dan cuaca ekstrim selama tersesat. Sebelumnya diketahui terdapat 7 pendaki yang menjadi korban sambaran petir di kawasan Gunung Bawang. Insiden tersebut 1 orang meninggal dunia di tempat, sementara 6 lainnya mengalami luka bakar. 4 orang yang berada di lokasi kejadian telah berhasil dievakuasi terlebih dahulu oleh warga. Sedangkan 3 pendaki lainnya yang turun untuk mencari bantuan justru sempat tersesat hingga akhirnya ditemukan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, kebakaran hebat melanda sebuah ruko di Jalan Tuan Kutambusai, Kelurahan Wonorejo, Kota Pekanbaru pada Minggu dini hari 3 Agustus 2025. Korban berjumlah 4 orang dalam satu keluarga tewas terkurung di lantai 2 bangunan saat api melahap ruko tempat usaha mereka. Sebuah ruko habis terbakar kobaran api. Kebakaran terjadi sekitar pukul 3:40 waktu Indonesia bagian Barat dan menelan korban nyawa 1 keluarga. Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika menyebut 4 orang korban yang meninggal dunia adalah Joko Suryono, Yenli Gunawan, serta 2 anak mereka, Kevin dan Calvin, yang masih berusia 15 dan 10 tahun. Kebakaran diduga bermula dari lantai 2 ruko yang dihuni korban. Saksi mata mengaku melihat asap pekat dan api langsung cepat membesar. 5 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk menangani kebakaran. Api baru berhasil dijinakkan sekitar pukul 7:30 waktu Indonesia bagian Barat. Para jenazah korban ditemukan dalam keadaan terkurung di lantai 2 bangunan dan langsung dievakuasi ke RS Bayangkara Pekanbaru. Adapun pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran tersebut. Dari Pekanbaru Riau, Natania, Sinpo TV melaporkan. 2 truk terlibat kecelakaan di Jalan Raya Bajulmati, Kabupaten Banyuwangi pada Minggu pagi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Insiden terjadi diduga akibat remblong pada truk kontainer sehingga menabrak truk box Thermo King pengangkut ikan di depannya.
Kecelakaan lalu lintas melibatkan dua kendaraan berukuran besar terjadi di Jalan Raya Desa Bajulmati, Kecamatan Wongserejo, Banyuwangi pada Minggu pagi. Truk kontainer yang melaju dari arah Situbondo menuju Banyuwangi diduga mengalami remblong hingga tak mampu dikendalikan dan menabrak truk cold diesel box Thermo King di depannya yang sedang mengangkut ikan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kedua supir dilaporkan selamat meski mengalami syok ringan. Kejadian tersebut sempat menyebabkan kemacetan di sekitar lokasi kejadian. Pengguna jalan dihimbau untuk lebih hati-hati, terutama saat melintasi jalur Batangan Baluran yang dikenal rawan kecelakaan. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lanjut untuk mengungkap identitas pengemudi dan detail kronologi kecelakaan. Dari Banyuwangi, Aura Desmita, Simpo TV melaporkan. Seorang pria Parubaya bernama Abdul Rohman ditemukan tewas mengapung di aliran Kali Parung Sarap Ciledug, Kota Tangerang pada Minggu 3 Agustus 2025. Korban diketahui sebagai karyawan pabrik tahu yang berada tak jauh dari lokasi kejadian. Dugaan sementara, korban terpleset saat menuju kamar mandi yang terletak di sebelah aliran sungai. Abdul Rohman, pria berusia 54 tahun, ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengapung di Kali Parung. Korban merupakan pekerja pabrik tahu yang berlokasi dekat sungai tersebut. Pihak keluarga mengaku sempat mencari korban yang hilang sejak pagi, namun sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, ada warga melaporkan penemuan mayat mengapung di sungai. Setelah dicek, keluarga memastikan korban adalah Abdul Rohman. Dari hasil pemeriksaan sementara, polisi menduga korban terpeleset saat hendak ke kamar mandi yang berada dekat aliran kali. Jenazah langsung dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Ciledug, Natania, Simpo TV melaporkan. 3 wanita Parubaya diduga sebagai pelaku penculikan anak berusia 8 tahun ditangkap tim gabungan Polda Sumatera Utara pada Kamis malam. Para pelaku ditangkap dari sejumlah lokasi berbeda di Medan Marelan dan Medan Labuhan. Ketiga pelaku yang berhasil diamankan masing-masing Firda Hirnawati, Julia Hasibuan, dan Nur Hayati. Para pelaku ditangkap dari sejumlah lokasi berbeda di Medan Marelan dan Medan Labuhan. Dari penangkapan ketiganya, petugas berhasil menemukan korban yang masih menggunakan seragam sekolah dalam kondisi sehat dari dalam rumah tersebut. Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Wahyudi Rahmat, Jumat sore mengatakan korban diculik di sekolahnya dengan modus menjemput korban usai pulang sekolah. Mendapat informasi ada penculikan anak, pihaknya langsung bergerak cepat usai menerima laporan dari orang tua korban. Tim gabungan dari Polda Sumut, Polres Pelabuhan Belawan, dan Polsek Labuhan langsung melakukan identifikasi CCTV di sekitar lokasi korban dibawa para pelaku. Tak lebih dari 24 jam para pelaku berhasil diringkus dari kediaman masing-masing di 2 lokasi berbeda di Medan Marelan dan Medan Labuhan. Kepada petugas, salah seorang pelaku mengatakan nekat melakukan aksi penculikan dan meminta uang tebusan kepada orang tua korban sebesar 50 juta rupiah karena terlilit hutang. Menjemput korban, kemudian dibawa menggunakan mobil ras warna putih, kemudian diduga pelaku tersebut mendatangi rumah pelapor dan memberikan 2 lembar surat yang bertuliskan mohon kerjasamanya jika anak kalian ingin selamat 50 juta rupiah. Saat ini ketiga pelaku masih menjalani pemeriksaan lebih mendalam di Polres Pelabuhan Belawan tentang peran dan bagian dalam aksi tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Simpo TV melaporkan. 6 orang pendaki Gunung Noki Lalaki Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat oleh tim SAR gabungan. Sebelumnya, rekan korban melaporkan bahwa salah satu dari 6 pendaki mengalami kelelahan dan cedera kaki saat berada di jalur antara pos 3 menuju pos 1. Informasi kejadian diterima kantor SAR Palu pada Minggu 3 Agustus 2025 pukul 22:55 WITA dari rekan korban bernama Andre.
Rekan korban melaporkan bahwa salah satu dari 6 pendaki mengalami kelelahan dan cedera kaki saat berada di jalur antara pos 3 menuju pos 1. Merespon adanya laporan tersebut, pukul 23.00 WITA, tim rescue kantor SAR Palu diberangkatkan menuju lokasi kejadian menggunakan truk personel, motor trail, serta membawa peralatan pendukung operasi SAR. Setelah menempuh perjalanan sekitar 2 jam, tim tiba di lokasi dan segera melakukan koordinasi dengan masyarakat setempat untuk selanjutnya menuju jalur pendakian. Kemudian pukul 7.35 WITA, tim SAR gabungan berhasil mencapai posisi para pendaki, langsung memberikan penanganan medis awal dan mengevakuasi para pendaki turun dengan selamat. Adapun identitas ke-6 pendaki tersebut, Dandi Saputra 27 tahun, Rahmat Hutama Putra 33 tahun, Michael M. Tawiwi 38 tahun, Nugraha Putra 27 tahun, Chandra Umboh 27 tahun, dan Mufli 28 tahun. Kini seluruh korban telah diserahkan kepada pihak keluarga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada edisi kali ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Menyapa Indonesia Malam hanya di Sinpo TV. Akhir kata, saya Priska Priscilla beserta seluruh kru yang bertugas. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.